Oke, baik. Nah Pak, berarti Pak Purbaya sekarang baru sekitar sebulan ya Pak ya, full ya Pak ya? Belum kali, udah sebulan? Belum lah. Belum ya? 2 minggu, mau masuk minggu ketiga. Iya. Tapi udah ngegas aja Pak. Memang seperti itu. Perintahnya begitu Pak? Enggak, emang kita hobinya ngegas dari dulu. Kalau nggak digas nggak jalan-jalan nanti. Gaspol ya Pak? Karena gini, waktu itu kan ada keributan, Iya. Kerusuhan. demo di mana-mana. Itu saya sih percaya karena emang ada gangguan di perekonomian yang selama ini agak diabaikan sehingga penderitaan masyarakat kurang direspon dengan baik. Oke. Jadi ketika dikasih posisi ini, saya pikir langkah yang paling penting adalah stabilisasi pertama. Oke. Memberikan harapan ke masyarakat sehingga mereka percaya kita bergerak ke arah yang benar dan nggak pusing-pusing lagi deh mau tinggal mencari kesempatan atau kesempatan untuk bekerja, bikin uang dan lain-lain. Itu perlahan-lahan kita betul-betul jalankan ke depan. Tapi pertama kita perlu sentimen positif dulu. Kalau tanpa sentimen positif maka masih kayak yang kemarin, masih rusuh, pokoknya bangunnya turun ke jalan protes saja. Oke. Jadi itu kita desain memang dengan bantuan teman Anda juga yang di situ. Kita mau ikutin aja. Ya gini, jadi ya bukan ngegas tapi kita emang perlu pembalikan sentimen sebelum yang lain bergerak. Tanpa pembalikan sentimen, pemerintah nggak bisa bangun, swasta nggak bisa bangun karena akan ribut terus di jalan. Jadi itu memang suatu kebutuhan yang kita pikir perlu dijalankan secepatnya. Jadi nggak usah rem-rem terus, gas aja dulu. Baik. Dan ini terlihat ya Pak. Tolong nanti kalau tidak tepat di klarifikasi. Sepertinya Pak Pur banyak mereview kebijakan era menteri sebelumnya. Era presiden sebelumnya. Era menteri sebelumnya. Saya nggak ada sentimen menteri. Saya lihat 20 tahun terakhir aja. Kan saya pelajarin tuh ekonomi seperti apa. Kebetulan saya dekat situ juga, tapi nggak bisa action karena kita cuma ngasih masukan aja. Kan nggak semua jadi pakai kan. Ya kita lihat ya, kalau kita mau memberi penjelasan ke masyarakat bahwa ke depan akan bagus, saya mesti jelasin ke mereka dulu dong kemarin apa yang salah. Oke. Gimana ke depan kita akan berbeda. Kalau sama-sama aja, masyarakat pasti nggak percaya. Oke. Jadi saya mereview itu memberi landasan teori dan pengalaman bahwa ini dulu begini salah, ini dulu ini salah. Ke depan kita gabung yang salah kita buang, yang betul-betul kita gabung sehingga ekonomi akan tumbuh lebih pesat dan rakyat juga akan lebih senang. Jadi saya perlu landasan itu bukan untuk jelek-jeleknya orang, tapi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saya tahu kelemahannya dan saya tahu gimana betulinnya. Bukan sombong ya. Artinya kalau ngomong gitu sombong. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang, masih sedikit jalannya. Pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Karena kan gini Pak, mulai dari dana pemerintah yang diparkir, kemudian diguyur. Bentar, ini kok jadi ngomong serius? Ini selama ulang tahun doang. Ini mumpung Menkyu kemari ya kan gitu. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah. Ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja. Tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Oke, baik Pak Purbaya, kita juga ingin tahu ya Pak behind the skin. Itu pertanyaan tambahan banyak amat. Ada 10 Pak pertanyaannya. Banyak banget. Ini ujian ya. Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin ya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Arahan Pak, arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya
merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih ya udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah Ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Ya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke. Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede macam-macam, gue tumbuk aja jatuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Pak. Memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173. Tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik, Pak.